Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 41. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman. Tuhan, sucikan hati kami menjadi lahan yang subur, di mana benih firman ditaburkan, benih akan bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema dari renungan pada saat ini dari Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Mazmur 41 adalah mazmur yang indah, yang menyampaikan pelajaran tentang kesetiaan Tuhan kepada orang yang berbelas kasihan, penderitaan, di tengah pengkhianatan dan harapan pemulihan. Berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Di ayatnya yang kedua. Mazmur 41 dibagi menjadi 3 bagian utama yang menyaksikan antara janji berkat, pengalaman penderitaan, dan seruan iman. Di ayat 1 dan 3, janji berkat bagi orang yang berbelas kasihan. Bagian ini dimulai dengan pernyataan janji ilahi yang kuat. Daud menekankan bahwa kebahagiaan sejati adalah milik orang yang memperhatikan orang lemah, orang miskin, atau orang sakit. Inti dari ajaran hukum kasih tidak hanya berlaku saat kita kuat, tetapi juga dalam kepedulian kita terhadap mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Janji Tuhan berjanji akan membalas kepedulian itu. Orang yang berbelas kasihan akan dilepaskan pada waktu kemalangan. Orang dipelihara hidupnya dan diberkati di bumi. Diteguhkan di ranjang penyakit, bahkan Tuhan sendiri mengubah tempat tidurnya, meringankan penderitaannya. Mazmur ini memanggil kita untuk melihat sekeliling, apakah kita hidup hanya untuk diri sendiri, atau hati kita tergerak oleh penderitaan orang lain. Berbelas kasihan, kita adalah benih yang akan menghasilkan tuaian berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, penderitaan dan penghakiman. Ayat 4 sampai ayat 10. Tuhan menyatakan janji Tuhan beralih ke situasi pribadi yang menyakitkan. Ia sedang sakit parah. Daud sedang sakit parah dan dikelilingi oleh musuh-musuh yang munafik. Seruan Daud di ayat 4, Daud mengakui dosanya dan permohonan belas kasihan Tuhan. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab aku telah berdosa kepadamu. Ini menunjukkan bahwa ia melihat penderitaannya terkait dengan kelemahan manusia. Ia mencari pemulihan dari sumber sejati. Musuh yang berbicara palsu. Ayat 5 sampai ayat 8. Musuh yang berharap ia mati. Mereka datang seolah-olah menjenguk, namun di dalam hati mereka menyimpan niat jahat dan menyebarkan desas-desus palsu tentang Daud, mengatakan bahwa penyakitnya adalah hukuman yang pasti akan membinasakannya. Pengkhianatan terkejam. Di ayat 9, puncak penderitaan adalah pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya. Bahkan teman karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat ini dituliskan oleh Yesus saat berbicara dengan pengkhianatan Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 18 menjadikan gambaran profetik tentang penderitaan Mesias. Hidup yang saleh tidak membebaskan kita dari penderitaan, penyakit, bahkan pengkhianatan dari orang terdekat. Dalam kepedihan terbesar, kita belajar bahwa kebenaran sejati tidak ada pada manusia, melainkan pada janji Tuhan saja semata-mata. Yang ketiga, doa untuk pemulihan dan penutup puji-pujian. Dari ayat 11 sampai ayat 13. Daud mengakhiri dengan doa yang penuh iman. Ia tidak meminta
pembalasan tetapi pemulihan agar ia dapat melanjutkan pekerjaannya. Permohonan kepada Tuhan ayat 10-12. Doanya agar Tuhan menyembuhkan dia, bangunkanlah aku sehingga ia dapat membalas musuh-musuhnya bukan dengan kekerasan tetapi dengan melayani Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Tanda perkenanan Tuhan adalah jika musuhnya tidak dapat bersorak-sorai ke atasnya. Keyakinan dan penegasan ayat 12. Oleh karena kesetiaankulah engkau menopang aku dan membiarkan aku berdiri di hadapanmu untuk selama-lamanya. Daud yakin bahwa Tuhan akan memegang dia dan memulihkan martabatnya. Di ayatnya yang ke-13, Mazmur 41 mengakhiri kitab Mazmur dengan sebuah pujian. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Iman di tengah penyakit saat kita sakit atau lemah. Mazmur 41 mengajar kita untuk tidak hanya mencari kesembuhan fisik tetapi juga rekonsiliasi rohani dengan memohon pengampunan. Sembuhkanlah aku sebab aku telah berdosa kepadamu. Ujian pengkhianatan, kecewa dan terluka oleh orang yang kita kasih adalah salah satu rasa sakit terberat. Mazmur ini meyakinkan kita bahwa Tuhan memahami pengkhianatan itu. Dia juga mengalaminya melalui Yesus. Dalam kepedihan itu kita harus terus berpegang pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Prioritas berbelas kasihan. Janji berkat membuka Mazmur ini mengingatkan kita bahwa salah satu cara terbaik untuk mengamankan perlindungan ilahi adalah dengan memberikan perlindungan dan belas kasihan kepada orang lain. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran ini, supaya doa minta penyembuhan ini. Mari Tuhan sembuhkan kami semua, angkat beban penderitaan semua buang. Beri kami semua kelegaan, berikan kami sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Oleh bilur-bilur Yesus kami semua segar, sembuh, sehat bugar di dalam Tuhan. Sehat bugar secara rohani, sehat bugar secara jasmani. Terima kasih meteraikan firman di hati kami semua. Firman Tuhan untuk bertumbuh subur, berakar, berbuah, beribadah. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.